gitu. Jadi karena dia kejang 2 kali dalam waktu 24 jam, maka otomatis dikasih diagnosa epilepsi. Di sini di Indonesia itu penegakan diagnosanya segampang itu memang. Tapi ternyata masalahnya tuh akan dimulai setelah itu. Semua obat itu ada efek sampingnya. Sayang kita tuh sangat jarang ngelihat ke arah situ gitu. Dia tuh memang ya sakti. Ini sampai dijuluki obat dewa katanya profesorku dulu tuh. Tapi masalahnya dia tuh bukan menekan secara alami, dia tuh cuma bikin tubuh ini lupa kalau ada kebakaran. Wow, gitu. mengalihkan. Iya, betul. Tapi ya ternyata waktu di IGD itu ternyata Tuhan masih berkehendak Eli masih hidup. Nah, saya tuh baru mikir untuk lepas obat itu waktu dia umur 4 tahun kalau nggak salah. Ya, gini, Tuhan tuh selalu pertemukan kita dengan orang yang tepat. Ternyata kalau ditarik ke belakang, Eli itu sakit gara-gara vaksin. Kok bisa kamu bilang seperti itu? Karena Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya berada di Blue Doors Surabaya. Surabaya untuk kedua kalinya. welcome. Akhirnya bisa ketemu juga sama Tiffany ya. Jadi Tiffany ini kita biasa istri kembali lagi ketemu di Instagram tentang keresahan-keresahan yang disampaikan oleh Tiffany ini tentang tumbuh kembang anak ya dari awal itu ya. Jadi sebelum kita ngobrol, kita tanyain dulu lah latar belakang Tiffany ini. Ya. Jadi Tiffany ini sebelumnya mulai ada problem dengan Eli itu mulai sejak kapan sih? Mulai sejak dia berusia 6 bulan. 6 bulan? Ya. Itu awal mulanya seperti apa? Jadi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sakit, tiba-tiba dia kejang. Subuh-subuh gitu kejang. Ya orang tua mana nggak kaget ya. Jadi memang ini kan Tiffany asli Surabaya, terus suami juga asli Surabaya. Ya sebagai pasangan muda baru kan hitungannya punya anak juga baru pertama kali. Nah kamu tinggal di rumah itu waktu itu sama papa mamamu apa? Ada mertua. Ada mertua, berarti bareng mbak mertua waktu itu. Ya, tapi mereka juga sama nggak tahunya. Sama nggak tahu. Gitu. Jadi ketika memang itu awal mulanya memang pas sebelum punya anak ada latar belakang apa sebelumnya? Sebenarnya saya sama suami sehat-sehat aja, sekilas. Ya mungkin enggak itu enggak dirasain. Iya, tapi sebenarnya ternyata suami saya kalau dilihat lagi itu pre-diabetik sebenarnya. Oh, pre-diabetik. Iya, jadi keluarganya tuh sudah turun-temurun diabetes dan suami saya tuh udah mulai pre-diabetik. Tanda-tandanya itu misalnya kalau udah sore, udah jam 5, jam 6 itu udah capek, udah kayak teman-teman ngajak kumpul itu udah kayak aduh nggak usah wes aku capek. Iya. Terus terus lemak perut juga mulai menebal gitu. Terus apa ya, agak susah mengontrol emosi gitu. Itu kamu taunya sebelum menikah apa sesudah? Sesudah. Iya. Tapi belajar dari mana kok ada tahu tentang pre-diabetik itu? Banyak konten kesehatan kan sekarang. Itu saya juga baru tahu waktu sesudah punya anak. Jadi coba saya tahu dulu ya sebelum punya anak. Makan kita benerkan dulu badan kami baru punya anak gitu. Ya biasanya aku pun juga kayak misal kayak gitu nggak concern dan kita kayak nggak tahu karena kita nggak baca dan sebagainya jadi nggak tahu ya. Terus mulai Eli 6 bulan ya tadi balik lagi Eli 6 bulan tuh gejalanya awal gimana itu? Gak ada apa-apa, tiba-tiba kejang begitu saja. Orang tua baru, terus anak 6 bulan masih kan kejang. Iya. Nah terus kita kan langsung ke rumah sakit lah ya, langsung bawa IGD ya ke IGD. Kejangnya udah berhenti sih, kejangnya tuh sekitar 5 menitan gitu. Bawa IGD terus di rumah sakit. Kejangnya kan sudah berhenti, dokternya cuma kasih obat panas yang lewat dubur itu, terus habis gitu dikasih obat stesolid yang buat kejang, rescue buat kejang, biasanya kalau anak kejang dikasih itu. Anti kejang itu ya? Sebenarnya itu obat penenang ya, benar. Iya, emang treatmentnya seperti itu. Nah, kemudian terus sudah karena anaknya nggak apa-apa ya pulang aja. Jam 9 pagi kejang lagi. Iya. Gitu. Jadi karena dia kejang 2 kali dalam waktu 24 jam, maka otomatis dikasih diagnosa epilepsi. Terus kita juga dianjurkan untuk CT scan dan kita ya CT scan, tapi nggak ada hasil yang konklusif. Ya kayak ya udah epilepsi aja gitu. Jadi ketika 2 kali kejang itu langsung didiagnosanya keluarnya epilepsi. Betul. Di sini di Indonesia itu
penegakan diagnosanya segampang itu memang. Segampang itu. Iya. Dan jujur kalau kamu dan suami terus mertua saat itu dengar anak divonis epilepsi, ketika itu perasaanmu gimana? Saya saya tuh pasrah waktu itu. Kalau misalnya dibilang di epilepsi, terus kalau misalnya sekiranya obat ini bisa memang menolong anak saya, ya sudah saya minumin. Walaupun ternyata obat ini ada efek buruknya. Karena ketika itu kamu nggak ngulik. Betul. Saya benar-benar pasrah, dibilang dokter gitu ya, sebagai orang yang lebih pintar ya, dokter kan lebih pintar ya harusnya, jadi kita ya ikut aja gitu. Tapi ternyata masalahnya tuh akan dimulai setelah itu, jadi semua obat itu ada efek sampingnya. Sayang kita tuh sangat jarang ngelihat ke arah situ gitu. Gitu. Terus kok bisa ada sempat ya, Tiffany juga share tentang vonisnya selain epilepsi dan Dravet syndrome. Itu Dravet syndrome bisa dijelasin nggak sih? Dravet syndrome itu apa? Dravet syndrome ini penyakit epilepsi yang langka. Oh, termasuk epilepsi, teman? Betul. Salah satu jenisnya epilepsi. Jadi epilepsi ini ada banyak. Ada yang Dravet syndrome, ada yang kayak lupa aku namanya. Iya, pokoknya banyak. Banyak banget. Salah satunya itu. Iya, karena kan anak saya itu kenanya ya. Itu didiagnosa dokter juga. Iya, itu prosesnya panjang banget. Jadi kita harus karena ini obatnya itu Eli dari umur 6 bulan itu udah ganti-ganti terus. Udah kayak obat ini, tapi ternyata masih tetap kejang. Bahkan sebulan tanpa kejang itu kita nggak pernah. Wow. Jadi setiap seminggu 2 minggu sekali, paling ngepol 3 minggu kalau habis ganti obat baru, kadang-kadang wah kayak ada harapan baru, obatnya ini cocok kayaknya, belum sampai sebulan kejang lagi gitu. Jadi obat macam-macam udah dicoba, tidak bisa. Itu namanya drug resistant epilepsy. Drug resistant epilepsy. Betul, dan itu masuk kategori Dravet syndrome. Tapi itu nanti saya baru dapat diagnosa setelah kita akhirnya pergi ke Malaysia dan Singapura. Yang Dravet itu? Iya. Jadi kalau misalnya saya nggak kesana, kayaknya nggak akan dapat deh diagnosa. Nggak akan dapat di sini, nggak akan dapat. Wow. Terus setelah itu kan, ketika proses dalam pengobatan epilepsi itu juga, apakah Eli juga mendapat vaksin-vaksin seperti anak pada umumnya? Kalau kamu belum ada pengetahuan itu, anakku juga dulu vaksin full. Maksudnya kayak vaksin terus di Indonesia tuh kayaknya wajib ya. Jadi kayak kita dikasih kartunya, kamu udah ini belum di list semua lah. Itu ketika itu gimana posisi Eli? Jadi ini sebenarnya kalau melihat ke belakang, Eli itu kejang pertama itu jarak seminggu lebih sedikit setelah vaksin. Yang waktu 6 bulan itu. Ya tau lah ya, usia 6 bulan divaksin apa. Terus sebenarnya mundur lagi ke belakang, itu usia 2 bulanan setelah vaksin, jarak sehari nggak sampai itu malahan. Dia tuh tremor. Sempat tremor, Eri kecil tuh tremor, kayak habis mandi terus geter-geter gini loh tangannya. Terus saya pikir menggigil, tapi waktu tak lihat pandangan matanya tuh kosong. Gitu, dan waktu itu saya udah curiga. Ini kenapa gitu ya? Iya, ini kenapa ya? Tapi waktu saya tanyain ke dokter, dok kemarin habis vaksin kayak gini-gini. Oh nggak apa-apa itu katanya. Jadi ya saya lanjut gitu. Nah terus ternyata setelah 6 bulan ada masalah besar. Dan waktu itu karena jaraknya nggak langsung ya, mungkin akan lebih baik kalau misalnya habis jadi vaksin langsung kejang. Saya langsung tahu karena itu gitu. Jadi nggak bisa nyalah ke itu. Betul. Karena kausalnya itu. Karena jarak seminggu lebih ya, saya nggak ada pemikiran sama sekali. Nggak curiga ke situ. Betul. Nah, terus saya tuh baru mulai connect the dots itu. Waktu umur 3 tahunan gitu sih baru. Agak lama, telat banget. Cukup lama ya berarti. Jadi dari 6 bulan sampai 3 tahun. Jadi itu masalahnya gini. Eli itu sejak usia 6 bulan itu sama dokter kita kan langsung konsul ke neuro anak ya. Neuro anak ya benar. Soalnya kan sering kejang ya ke saraf ya. Iya, begitu kejang pertama langsung kita cari konsulen neuro. Terus neuro yang spesialis anak gitu ya. Jadi benar subspesialis. Nah, dokternya itu udah profesor sepuh gitu. Tapi baik banget sih, sabar, terus perhatian. Dia tuh sangat menghargai pendapat kita sebagai orang tua. Jadi kayak, ibu, menurut ibu triggernya kenapa? Menurut ibu, oh iya tadi habis kepanasan mungkin. Walaupun dokter lain bilang nggak mungkin, kepanasan tuh nggak mau menyebabkan kejang. Tapi prof ini masih merasa kayak kalau ibu merasa gitu mungkin aja. Jadi gitu. Dihargai pendapatmu. Iya, betul. Nah, prof ini itu nyaranin kita supaya karena anak ini ada kejang, sebaiknya tidak vaksin dulu. Gitu. Itu pertama kali jadi kayak kamu kayak
dikuatkan oleh pendapat Prof ini ya. Ya ada itu ya, kayak menunda vaksinnya itu. Iya, maksudnya itu memberi saya petunjuk. Hmm. Tapi waktu itu saya masih terlalu panik untuk sadar. Itu kan petunjuknya dikasih waktu belum setahun ya, sedangkan saya baru sadarnya pelantikan lagi Ya, itu gitu. clue pertama. Iya, betul. Nanti itu saya itu kayak puzzle gitu loh, nanti ngumpulinnya belakangan. Nah, terus saya dikasih tahu gitu, saya cuma mikir, aduh pengen cepet-cepetan deh 1 bulan nggak kejang biar saya bisa lanjut vaksin gitu. Soalnya kan kita mikir kalau vaksin tuh anak kita Iya. lebih terlindungi Ya, betul. gitu. Ya, orang mindset aku pun juga mikir dulu kalau vaksin kan diajarin di IPA dari SD sampai kamu SMA mungkin ya, itu kan vaksin itu virus yang dilemahkan yang dimasukkan ke tubuh agar bisa membuat bla 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 bla. Jadi kita kan sudah terbrainwash seperti itu ya. Terus ya jadinya ya piye-piye kalau bayi lahir cengar ya vaksin terus sampai tua. Iya. Nah, itu kalau sempat kejang tuh sebulan berapa kali itu? Banyak. Jadi ini Ketika tuh itu? waktu ini tuh penyakit ini berprogres. Oh, Jadi berprogres. iya betul. Jadi awalnya tuh malah Eli tuh kejangnya nggak sesering waktu usia 2 sampai 3 tahun. Jadi waktu sampai 1 tahun itu kejangnya kira-kira ya sebulan sekali 2 kali. Terus waktu umur 2 tahun tambah lama tambah banyak dan bahkan tambah jenis kejangnya tuh macam-macam. Oh 2 tahun malah tambah banyak. Betul. Jadi kejangnya tuh semakin banyak macam. Ada kejang yang kita tahu itu kan yang tonik-klonik. Tonik-klonik kan kejet-kejet loh. Gini. Iya, ayat ya, kejet-kejet itu tonik-klonik. Ada lagi jenis absens. Absen tuh kayak gini nih. Wah, coba fotonya. Iya nih, biar ilustrasinya jelas. Jadi dia tuh nggak kejet-kejet. Tapi dia tuh cuman Kelihatan nggak? hampa kosong ngelirik ke arah satu sisi gini. Nggak ada shaky blast. Nggak ada shaky. shaky. Cuman badannya kaku, bibirnya ungu. Wah, serem ya. Ya. Ini nggak terlalu mengancam nyawa. Cuman tapi kalau lama ya serem juga, apalagi bibirnya ungu berarti kan dia kayak kita kan mikir, Ya, aduh kayak, nggak dapat oksigen nanti betul, anakku betul. kayak gitu. Tapi ya kurang lebih sampai 5 menit lah, nggak sampai lama-lama banget. Tapi ya Nah, tetap wong Iya. itulah. Iya. Nah, jenis ini bisa sampai sehari itu 10-20 kali bisa dalam sehari. 10-20 kali Iya. itu. Setiap jam itu dia kayak gini. Itu waktu umur 2 tahun paling parahnya. Nah, Paling parah-parahnya. betul. Dan dokter kami yang prof itu saking parahnya ini, dia kan sudah mentok tuh, obat kan sudah nyoba macam-macam nggak bisa. Akhirnya dikasihin prednison. Oh, Prednison ini temennya steroid. kayak metilprednisolon. Ya. Kayak gitu ya? Itu banyak dipakai juga buat penyakit Dan autoimun. itu dijual bebas. Oh gitu dah. Ya kan? Oh iya. Aku pernah denger yang itu yang Beli bebas. buat apa? Enggak, waktu itu untuk radang. Sempet ya? Oh. Iya. Dia memang punya. Ya pernah ngobrol sama MC juga tuh. Aku kalau misal tenggorokanku ini aku minumnya itu. Wah, pelanggaran. Dia tuh memang ya sakti. Ini sampai dijuluki obat dewa katanya profesorku dulu tuh. Dia bilang ini tuh memang punya sifat menekan inflamasi, Bu. Anti-inflamasi prednison ini, ya. Tapi masalahnya dia tuh bukan menekan secara alami, dia tuh cuma bikin tubuh ini lupa kalau ada kebakaran. Wow. Gitu. Mengalihkan tok. Iya, betul. Serem berarti. Ya, dan itu efek sampingnya anak saya jadi kayak gini. Mengembang. Jadi berapa? Ini umur 2 tahun. Umur ya 2 tahun lebih-lebih lah ya. Soalnya kan Sampai berapa nih? jadi dia tuh mengembang banget, itu bengkak itu Makannya sebadan. banyak jadi juga. Makannya banyak, betul. Nafsu makannya banyak. Terus itu tapi makannya minatnya ke yang nggak sehat. Oh, Karena karbo. betul, Terus karbo, manis-manis. gula. Ya ini lihat nih minum Visoy. Jadi terus dia tuh juga karena badannya berat ya, kontrolnya tuh juga susah kan, gerakin diri sendiri loh. Bayangin kalau kita obesitas Iya, kan betul. gerak aja susah. Padahal ya. anak itu kan lagi melatih motoriknya dari umur 1 sampai Betul. 2 tahun sampai seterusnya kan motorik lagi berkembang. Dilatih, Ya, iya. tapi kalau gemuk lucu sih. Iya. Cuman ya itu bakal sulit gerak dan sebagainya dan nggak sehat itu. Betul. Ya waktu zaman ini Eli itu belum bisa jalan sampai umur 2 tahun. 2 tahun belum bisa jalan. Belum. Jadi udah kayak pingin sih jalan, tapi nggak kuat gitu loh. Kayak Terlalu berat, iya. Sampai dia tuh nggak ada kepercayaan diri, core muscle-nya tuh. Jadi akhirnya kita terapi macam-macam juga. Gitu sih. Wah.
lumayan itu juga ya, kompleks juga ya, maksudnya dari obat itu ya. Iya, tapi kita Karena itu terpaksa. penggunaannya jangka panjang. Sebenarnya enggak, tapi kita benar-benar nggak ada solusi lain gitu loh. Bahkan si profesor itu pun juga sempat sih, beliau tuh baru nyadar setelah Eli sangat mengembang, baru selamanya Wendut. nggak langsung iya betul, sampai obes 20 kilo lebih, itu baru dia nyadar, anak ini kok obesitas ya Bu. Kenaikannya berapa kilo itu waktu? Waduh, Kamu ingat tiap bulan pasti naik, kayak naiknya sekilo. Banter 800 gitu ya? gram ya. Banter Iya. Jadi kayak ibu-ibu lain itu selalu bingung, anak saya naiknya BB-nya nggak naik-naik. Dan itu Saya nggak sebenarnya relate. iri kayaknya. Ibu-ibu Iya, kan iya, iri, iya. padahal sebenarnya kan nggak bagus juga. Betul. Itu sangat, badannya tuh kondisinya inflamasi. Inflamasi. Betul. Jadi Inflamasi di mana-mana. betul. Jadi ini tuh sebenarnya tuh bengkak. Hmm. Badannya dia tuh bengkak. Jadi waktu Prof itu nyuruh kita konsul ke dokter metabolik, ahli metabolik gitu. Metabolisme tubuh. Nah, terus kemudian dokter ini cari tahu kapan anaknya ini naiknya. Terus dokter ini nge-track beratnya. Bulan ke sini berapa. Terus ketahuan ini per November tahun sekian. Dikasih apa ini, ada perubahan apa? Ya itu terus ini ternyata. Ya udah obatnya stop aja Bu yang ini. Itu gitu. begitu dokternya kontrol ke dokter itu terus kelihatan gemuk gitu, dokter langsung stop saat itu juga. Enggak, ya itu kita kan dikirim, kita nih susahnya kita tuh dilempar-lempar ya, maksudnya diarahkan karena dokter di Indonesia ini terlalu subspesialis dan antar spesialis ini sering nggak connect gitu loh, iya. Banyak yang kontra ya, antar spesialis. Bukan, saya nggak ngomong kontra ya, kalau Iya, pengalaman iya. saya belum Beda. sampai kontra. Tapi antara mereka ini nggak connect, jadi kita tergantung kita pasien yang hubung-hubungi sendiri. Ini obat ini resikonya apa, terus gimana kesinambungannya gitu. Jadi cuma ngasih puzzle gitu. Iya. Kita yang nyusun, ini tempatnya mana ya? Iya, kan sering ya pernah pasti pengalaman ya, paling enggak pertamanya ISK, terus dikasih obat ini, terus jadinya anxiety, terus jadinya apa-apa, Iya. kan sering ya kasus kayak Iya, gini. Pernah. Nah itu karena kebanyakan Efek samping obat. betul dan saling counter juga, ya gitu deh. Jadi 2 masalah. tahun itu mulai berhenti juga pengobatan yang Steroid saja. Ya, steroidnya tuh berhenti. Ya. Terus apa setelah itu yang langkah apa yang Nah setelah itu tuh ada sebuah insiden. gimana? Ada sebuah turning point buat kita sampai Turning kita nih point-nya. terpaksa harus pergi ke luar negeri, nggak bisa ini. Dokter sini udah nggak ngatasi anak saya. Jadi Eli ini pernah kejang, kejangnya tuh lama sekali, 30 menit, lebih 40 menit, nggak berhenti. Kita Itu kejang yang gimana? kejang yang Shaky, kejang, yang iya. shaky itu. Kejang yang tonik-tonik 30 itu, menit. 30 menit, nggak Ya. berhenti. Ya jadi kita sebagai orang tua panik banget Ya, ya. panik pasti Ya lah. apalagi kan kita dibilangi kalau kejang itu nggak boleh terlalu lama, nanti saraf otaknya rusak, nanti bisa ya yang buruk-buruk lah ya. Ya kita bawa ke rumah sakit tuh kondisi kejang, kondisi masih Nggak kejang, nggak berhenti. Udah taruh IGD, kita kan harapannya sedang dikasih obat terus sedang selesai, nggak berhenti juga. Aduh, udah hampir sampai diintubasi juga. Kita udah nangis pikir ya ampun ini mau dipanggil Tuhan gitu loh. Sampai kepikiran sudah sampai mikir gitu. Ya saya juga mikir ya sudah kalau Tuhan mau panggil saya rela deh. Sudah daripada anak ini kesakitan terus, Di titik kasihan. itu juga kamu pasrah pada Tuhan juga ya? Iya. Karena kayak saya sebagai orang tua merasa gagal gitu. Merasa kita nggak bisa ngerawat anak kita sendiri, udah cari bantuan ke dokter manapun, traveling ya, tapi kita udah kasih obat sesuai dengan arahan ya para spesialis itu, tapi tetap gini ya kayak gitu loh. Jadi ya itu ternyata waktu di IGD itu ternyata Tuhan masih berkehendak Eli masih hidup. Wow, puji Tuhan. Ya itu juga saya sama suami udah nggak nyangka, soalnya udah dikasih obat, sudah diintubasi itu dokternya sudah nggak melakukan apa-apa lagi. Mungkin menurut mereka sudah nggak ada yang bisa dilakukan gitu loh. Jadi cuma ngasih obat dan itu tok wis terus. Tapi masih kejang, tapi untungnya kejangnya tuh ya akhirnya berangsur-angsur berhenti ya. Ya gitu deh, itu paling berat itu, saya pikir udah mau. Tapi kamu Udah mau mendokumentasikan itu sungguh benar-benar ya, maksudnya apa ya? Ini dokumentasi benar-benar perjalanan Eli ya. Iya, soalnya saya tuh ada pemikiran gimana ya.
Ada pemikiran kalau anak saya dipanggil dan kenang-kenangannya. Nah, setelah titik balik itu Nah, keluarga memaksa dong. Udah pergi ke ya, Singapura akhirnya aja. ke luar negeri, Iya. pertama kali keluar negeri untuk bawa pengobatan ini itu Singapura. Enggak, kita ke Malaysia. Oh, Karena Malaysia. harapannya lebih murah di sana. Penang ya. Iya, enggak. Kita bukan ke Penang. KL. Oh, ke KL. Karena denger-denger ada spesialis neuro anak yang oke, ya kita ke sana. Terus ya harapannya Malaysia lebih murah daripada Singapura Iya. kan. Kalau misalnya udah selesai masalah kan kenapa enggak gitu. Logikanya gitu dulu Iya. ya. Di Kuala Lumpur Di Kuala Lumpur saya dapat pengalaman berharga sih. Jadi belum dapat jawaban anak saya sakit apa dan solusinya apa, tapi saya dapat fakta, ditampar fakta kalau misalnya ternyata selama ini saya dan dokter-dokter di Indonesia itu nangani anak saya kalau sakit tuh salah. penanganannya salah. Betul. Anak sakit di Indonesia, apalagi anak yang punya sejarah epilepsi ya, pasti bakalan diresepin kalau panasnya naik dikit 37,5 udah harus kasih Paracetamol. Betul. Nah, itu akan membuat leaky gut sebenarnya. Leaky gut. Leaky gut itu sindrom usus bocor. Sindrom usus bocor. Betul. Jadi paracetamol itu bisa memicu ke situ. Betul. Nah, leaky gut ini istilahnya kalau di usus kita itu ada selaputnya, ada kayak dindingnya gitu loh. Nah, dindingnya ini menipis. Oh, penipisan dinding usus. Sebenarnya bukan penipisan gimana. Beda-beda. Di usus kita tuh ada kayak bulu-bulunya gitu Iya, loh. iya. Nah, bulu-bulunya ini nggak sehat. Jadi leaky gut. Jadi kalau misalnya makanan nempel itu nembus ke dinding usus yang bagiannya nyerap makanan. Jadi kebawa sampai ke darah, dan di darah itu mereka bingung. Kamu makanan kok di sini tempatnya, kamu tempatnya bukan di sini, terus diserang. Itu jadi leaky gut dan jadi masalah kesehatan. Jadi kayak resisten yang masuk ke itu ya, makanan. Ya, kayak Dia gitu ada lah, perlawanan, pokoknya. jadi ada perlawanan dan itu bisa jadi bikin sakit. Jadi bikin panas, bikin batuk, pilek, apapun, banyak eksim juga termasuk. Oh. Gitu. Nah, kalau di Malai itu waktu itu anak saya kan sempat sakit, Eli. Dan dia tuh kita udah minta sama dokternya, "Dok, kasihin obat panas yang ada obat kejangnya." Sama minta tolong obat kayak kultur dari Indonesia. Pasien minta obatnya. Minta obat panas yang ada itunya, obat kejangnya. Soalnya emang di Indonesia kayak gitu. Terus dikasihin, terus minta obat sakit tenggorokan. Buat kabel ya. Nah, padahal dokternya ngecek, oh iya merah dikit tapi nggak apa-apa lah ini gitu katanya. Ya udah kita kan nunggu waktu dikasih resep, cuma dikasih obat kayak parcet anak gitu loh. Nggak dikasih obat radang tenggorokan, kita kan tadi request itu. Kaget. Kita syok. Mana itu obat panas yang ada obat kejangnya? Kok dikasih obat panas biasa? Itu pun itu pun dokternya nggak usah lah ini kayak gitu. Jadi di situ tapi kita pertamanya kayak, ya apa sih dokternya ini kayak gitu. Tapi kemudian plus Eli nggak mau minum obat itu. Eli itu biasanya minum obat itu puyer. Terus itu obatnya sirup. Oh, nggak mau. Nggak mau. Jadi akhirnya nggak keminum obatnya. Dan ternyata dia ya sakit hari itu. Hari itu panas seharian, terus kejang kayak 4 kalian gitu. Tapi besoknya sembuh. Ini udah nggak panas lagi. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya bisa sembuh sendiri. Tanpa obat itu pun bisa sembuh sendiri. Tapi kalau kamu dan suami waktu itu ya kejang ya obat langsung larinya. Iya dong. Kita Indonesia juga sakit jadi obat. Jadi itu pemicunya setelah kamu di KL tuh dapat pengalaman berharga karena nggak mau obat belas itu kok malah mari gitu ya. Iya. Kok malah sembuh. Iya, Sorry kalau mari Surabaya nanti beda. Iya tuh. Jadi kayak wow momen gitu loh. Kayak wah ternyata bisa ya gitu loh. Ya lain kali dicoba aja kayak gini lagi. Gitu. Pertamanya saya tuh kayak mangkel. Terus suami yang ngomong, dokter ini lo pinter. Dokter ini lo spesialis lo. Terus dokternya ini juga tahu pasti keadaan anak kita kan. Dia udah ada epilepsi kayak gitu. Jadi ya dia pasti judgement dia kan harusnya valid gitu. Iya betul. Justru kita yang terlalu overthinking. Setelah pulang dari KL tuh terus yang mbok lanjutin apa? Nah, di KL ini yang dilakukan tuh ada EEG sama tes genetik yang ditawarin. EEG sama tes genetik. Kamu
lakuin itu. Ya, tapi yang EEG gagal total karena Elinya lagi sakit jadi nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa dilakukan. Nggak bisa prosedur. kooperatif gitu ya. Terus habis itu karena nggak bisa, jadinya kita ambil tes genetik aja lah daripada pulang dengan tangan hampa. Dokternya kita minta, dok kasih obat baru dok. Kasih obat baru. Soalnya kita nggak mau pulang dengan tangan hampa. Ya, Selarang-larang ya obat gitu ya. Kalau orang Indonesia. Kita harapkan ya kita dikasih obat baru, terus obat ini cocok, terus sudah sembuh anak saya, harapannya kayak gitu. Karena obat minded ya. Masih obat minded. Iya. Nah, setelah pulang itu apa yang kamu lakukan setelah pengobatan dari KL itu? Berapa lama sih di KL ketika itu? Kayak semingguan. Seminggu. Iya. Terus pulang. Pulang ya cuman dengan tes genetik tapi hasilnya belum keluar. Hasilnya baru keluar nanti kayak 3 minggu sebulan kemudian baru keluar. Karena tes genetiknya di KL itu dikirim ke antara Amerika atau Korea. Terus mereka juga nggak ada facility buat ngeproses gitu. Iya. Nah terus kita selama itu terus kita ambil apply juga ke Singapura. Ternyata kita dapet appointment sama dokter neurologis yang oke juga di Singapura. Terus kita ke sana dan di sana kita ya standar ya EEG sama sama sempat disuruh EEG-nya bisa tapi di sana. Bisa. Wih di Singapura itu ciamik banget sih. Ciamik. Jadi kayak anaknya tuh ya masih rewel-rewel gitu lah, udah ditempelin semua. By the time ini selesai anaknya udah tenang, terus tidur, dapat momen, iya kayak udah, sacet. Iya. Terus hasilnya ketika itu? Hasilnya EEG, jadi gini, dokter ini menyarankan EEG, kita lihat EEG itu akan lihat gelombang otak. Gelombang otak, iya betul. Bentuknya nanti kayak gini loh. Nah nanti kalau misalnya gelombang otak ini tidak normal, lonjakannya tuh akan kayak gini. Itu kayak nggak stabil gitu loh ya, up and down terus rata terus up and down lagi gitu. Nah kalau misalnya normal lonjak stabil kayak kayak rumput gitu. Nah dan EEG ini akan menentukan apakah masalahnya ini terpusat atau dinyebar. Kalau misalnya terpusat maka ada kemungkinan untuk kita ambil jalur operasi. Nanti akan dilakukan penelitian lagi bagian mana di otaknya yang bermasalah. Kan berarti kalau terpusat kan berarti sebelah sini yang bermasalah kayak gitu. Sebenarnya kalau dengar kata operasi, apalagi anak tuh miris kita. Iya betul. Takut juga. Betul. Ya itu terus ternyata hasil EEG-nya yang bermasalah tuh seluruh bagian nyebar. Seluruh bagian. Betul. Jadi tidak ada opsi untuk operasi. Akhirnya? Jadi di satu sisi saya lega sih. Tuhan tidak menyuruh saya untuk memutuskan harus operasi atau enggak gitu. Jadi dia yang nentuin kalau tidak perlu operasi, nggak bisa soalnya. Setelah itu akhirnya terus kok Tiffany habis itu kan mulai setelah itu kamu mulai concern buat ngurangin obat terus mulai belum waktu itu belum. Nah, jadi setelah itu gimana? Setelah dari Singapura ini kan udah ketahuan tuh sakit, bahkan waktu sebelum hasil diagnosisnya keluar dokter Singapura ini setelah lihat EEG-nya dia bilang anakmu ini sakit epilepsi namanya developmental and epileptic encephalopathy. Gitu judulnya. Ya? Judulnya itu nanti di searching aja. Jadi salah satu jenis epilepsi. Nah terus ternyata nanti nyambung ke hasil tesnya yang Dravet syndrome tadi. Hasil tesnya ini ternyata ya Dravet syndrome ini termasuk dalam salah satu jenis itu. Developmental epileptic encephalopathy itu. Terus dari situ dokternya kan ngasih obat yang kamu pakai sekarang. Kalau misalnya sakit ini itu biasanya pakai obat ABC gitu. Jadi obat dikasih alternatifnya ini. Betul. Jadi ada 3 treatment. Pertama selalu ini ya, first line of treatment itu pasti obat. Obatnya yang dipakai itu A, B, C ini. Kalau misalnya A nggak bisa, B terus C. Bahkan kebanyakan tuh pakai 3 jenis. Kalau untuk penyakit ini tuh pakai 3 jenis obat. Gitu. Kalau misalnya nanti ini masih nggak terkontrol, kamu ada opsi nanti ketogenic diet. Oh, dia udah memberikan ketogenic diet tentunya. Dia nggak memberikan, dia ngomongin ini loh rutemu. Buat alternatif untuk dietnya udah dikasih tahu. Ya, ketika itu. Betul. Dia kasih opsi ini kalau obat dulu maksimal nggak bisa, kamu ketogenic diet. Nanti ketogenic diet itu kamu harus stay di rumah sakit selama 1 minggu. Terus untuk buat diajarin, dipantau, diajarin. Jadi medical induced ketogenic gitu istilahnya. Oh, keto medis. Iya betul. Sambil itu susah, soalnya harus ditimbang-timbang makanannya. Gram-gramannya ya itu nggak cocok buat saya. Jadi walaupun itu ada prospek, saya nggak mau lihat ke sana. Gitu. Udah
Ya, akhirnya terus ada ditawar lagi opsi ketiga. Kalau itu pun masih nggak berhasil, anakmu kita tidak bisa mendapatkan seizure freedom gitu ya. Kamu ada opsi namanya VNS. VNS ini tuh pasang alat kayak pacemaker, ditaruh di daerah sini. Ditanam apa? Ditanam. Terus dia itu akan membantu menekan gelombang otak saat gelombang otak ini udah terlalu lonjakannya. Tapi ditanamnya di sini. Antara otak sama jantung gitu kalau nggak salah. Jadi emang kayak pacemaker. Alat ini bisa mempengaruhi gelombang itu. Itu opsi terakhir. Itu ya sementara itu. Akhirnya? Jadi kita pilih yang obat kan, yang paling affordable dulu. Yang paling bisa dimasukin. Iya, kita harapannya kalau Singapura lebih ciamik lah obatnya ya, kayak masih lebih obat minded lagi. Iya, masih. Nah dari situ terus kita mulai yang kejangnya dulu tuh sering banget, 5 hari sekali kejang tuh 4 kali, 3 kali kamunya itu, jadi lebih sedikit. Jadi kejangnya itu bisa sampai sebulan sekali. Bisa sampai, terus sambil kan setelah itu kan kita pulang, kita juga mulai belajar tentang ya kalau misalnya sakit nggak langsung obat, kalau misalnya makanannya tuh agak dikasih sayur lah, dikasihin yang sehat-sehat dikit gitu. Serat. Ya terus kayak natural remedies, kalau misalnya sakit tuh dikasihin nggak langsung obat kan, jadi kayak madu lah atau fermentasi. Itu kamu belajar dari jurnal-jurnal atau tertentu, mulai belajar jurnal atau buku tertentu kayak? Yang itu tuh saya banyak ketolong sama influencer kesehatan. Oh, sama influencer ya, kesehatan. Banyak mama-mama influencer kesehatan yang sharing di sosmed. Ada yang dokter, ada yang bukan. Dan mereka tuh membuat saya tuh emang sebenarnya bisa kok diusahakan gitu. Jadi awal ngulik itu dari influencer kesehatan. Iya, betul. Nah, terus habis itu saya juga dari beberapa influencer kesehatan tuh saya kenal sama buku ini nih. Buku Gut and Psychology Syndrome. Oh, GAPS itu. Iya, ini GAPS. Ini penulisnya Dr. Natasha Campbell. Dr. Natasha Campbell ini anaknya beliau juga autism. Jadi dia tuh juga selain dokter, spesialis neurologis dan bukan neurologis sih, kayak ahli otak juga gitu lah. Syaraf juga mendalami gizi. Terus beliau menemukan protokol diet ini. Nah, terus saya implementasikan juga ini. Mulai dietnya dari buku ini ya? Ya, jadi dengan modal baca buku ini saya mencoba itu dan juga lama-kelamaan kenal tuh sama praktisi. Jadi ini tuh sebenarnya ada kayak sertifikasinya. Ada komunitasnya. Bukan komunitas ya, apa? Organisasi berarti kalau ada sertifikasinya. Iya, tapi waktu itu yang internasional saya belum tahu. Terus akhirnya kenal sama praktisinya. Di Indonesia tuh ada 2 yang saya tahu, namanya GAPS Diet Indonesia sama si Gembil Wellness Journey. Nah itu terus diperbaiki pola makan, masalah-masalah yang ada selama ini itu perlahan-lahan mulai beres. Jadi kayak yang GTM, terus kayak yang sembelit, terus kayak yang nggak mau tidurnya mesti keganggu terus, itu mulai beres satu-satu. Dan itu kan posisi ketika GAPS ini kan si Eli berat badannya over itu ya ketika itu? Apa sudah mulai? Udah mulai berkurang karena waktu itu dia kan udah proses nurunin si itu kan steroidnya. Yeah. Jadi waktu umur 2 ke 3 tuh proses nurunin steroidnya itu benar-benar susut badannya, plus dia tuh GTM. Jadi imbasnya karena turun berarti ya. Betul. Bahkan sampai level nggak mau makan. Wah itu saya udah masak ini mie nggak mau, nasi goreng nggak mau, kentang goreng. Pokoknya yang penting masuk dulu. Iya, soalnya kan anak saya harus minum obat ya pagi siang sore loh, jadi harus. Dan itu masih obat terus loh. Iya betul. Nah saya tuh baru mikir untuk lepas obat itu waktu dia umur 4 tahun kalau nggak salah. Ya. Jadi lumayan agak lama juga ya. Iya. Nah kamu ketika itu tuh GAPS-nya udah mau terapin juga? Belum. Jadi kamu cuman sekedar lihat-lihat. Iya. Belum itu waktu nyemplung. Iya belum nyemplung. Ya kayak umur 4 tahun tuh sih baru nemunya. Belum coba untuk GAPS itu ya? Belum. Waktu itu cuma sekedar kayak tahu sekilas, dan itu baru kayak tipis-tipis implementasi makanan yang lebih sehat, tapi belum sampai. Soalnya GAPS ini sebenarnya kalau tadi ngomong GAPS tadi kalau kamu bisa menjelaskan GAPS itu secara
simple, gimana? Paling simpelnya biar pada tahu lah kira-kira. Oke, jadi GAPS ini tuh mempercayai kalau semua masalah banyak banget masalah kesehatan kita tuh asalnya tuh dari pencernaan yang tidak sehat. Dari pencernaan yang tidak sehat. Ya, leaky gut tadi. Leaky gut Ya, tadi. betul. Nyambung ya. Nah, betul. Nah, jadi dan juga mementingkan mikrobioma. Jadi kita kan tahu, Mikrobioma. ya, kita kan tahu istilah bakteri baik, bakteri nakal ya. Iya. Dari iklannya itu kan. Ya, jadi di anak-anak yang bermasalah autism, epilepsi, ADHD, Autism apa aja? Autism, epilepsi, disleksia, ya, depresi, termasuk ya, bahkan nanti ada lagi lanjutannya. schizophrenia. Ya, termasuk depresi itu juga. Nah, itu tuh asalnya dari pencernaan yang tidak sehat dan juga mikrobioma tadi, karena kebanyakan mikrobioma yang nggak sehat, mikrobioma nakal, jadinya itu yang membuat perilaku yang tidak diinginkan atau gangguan-gangguan mental apa semacam itu Gara-gara dari mikrobioma itu betul, tidak sehat. Betul. Nah, jadi kita sehatkan mikrobiomanya. Gimana caranya supaya mikrobioma yang baik, yang rame di pencernaan kita, itu kita nggak boleh kasih makanan yang disukai mikrobioma nakal. Yang disukai mikrobioma yang nakal itu adalah starch, pati. Oh, pati-patian. Gula, iya. Gula, terus tepung, terus gula gurih itu juga termasuk. Jadi kayak misalnya nasi, singkong, kentang, ubi itu semua tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya udah pasti termasuk UPF, sereal, itu nggak boleh semua. Nah, jadi kalau misalnya bakteri baik yang lebih mendominasi, maka pertahanan tubuh kita akan lebih bagus, imun juga lebih kuat, jadi lebih sehat. Gitu. Apa bakteri baik ini juga ada di sini. Nyambung gitu. Iya, Nggak, jadi kamu buat ini juga kan? Iya, betul. Triggernya juga dari sini juga? Iya, jadi kunci utamanya di GAPS ini itu ada 2. Meat stock itu rebusan kaldu. Meat stock ya, kaldu-kalduan. Betul. Dan makanan fermentasi. Oh, fermented. Betul. Fermented itu bagus. Ya, bagus, tapi ada tapinya juga. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi gini, fermentasi itu kan banyak probiotiknya. Tapi ada orang tertentu yang tidak bisa mengkonsumsi itu, terutama orang dengan kondisi histamin intolerance. Jadi kalau misalnya kondisinya histamin intolerance, nggak bisa fermentasi, jadi solusinya adalah suplemen. Suplemen probiotik. Tapi kalau misalnya bisa makan fermentasi, nggak harus suplemen, kan mahal ya. Jadi makanan fermentasi aja. Tapi ngomong-ngomong ini kan, Tiffany ini kan juga basicnya sebenarnya kalau dilihat-lihat kan sebenarnya bukan dari biologi, bukan dari medical, tapi kok bisa memahami ini tuh kamu belajarnya tuh mulai dari kapan sih, setelah ketemu GAPS ini atau gimana ya? Yang mulai memicu kamu untuk melakukan riset dan studi-studi dari literasi yang begitu banyak ini, mulai dari kapan sih sebenarnya? Dari itu. Jadi kan gini, kita mundur lagi dikit ya. Jadi ceritanya habis pulang dari Singapura. Habis pulang dari Singapura dengan obatnya dibenerin. Anak saya memang lebih jarang kejang. Jadi anak saya memang habisnya obatnya dibenerin, emang jarang kejang. Tapi ada tapinya. Dia jadi mager, tambah mager, letoy. Oh, jadi obatnya tuh bikin apa namanya? Ada penenang kali. Betul. Semua obat-obatan epilepsi itu mengandung penenang. Semua, bahkan kamu bisa bilang semua. Ya, pasti karena itu kan sistemnya emang gini kan, tadi kan saya jelasin tentang gelombang otak tadi kan. Supaya anak ini nggak kejang, gelombang otaknya tuh jangan sampai nggak stabil, ditenangkan betul. Nah, sedangkan kita pikir coba apa yang terjadi kalau anak yang otaknya ini harusnya lagi masa emas perkembangan ditekan pakai iya, betul. Dan itu jangka panjang. Betul sekali. Ini ada di sini, aku ada nyiapin nih. Wow. Ini tuh insert label yang ada di dalam kotak obat. Jadi ternyata semua obat itu kalau kita lihat itu ada efek sampingnya. Kelihatan nggak? Nanti kita tampilin aja kali ya. Nanti aku minta aja. Bisa. Jadi semua obat itu ada efek sampingnya, terutama obat jangka panjang ya. Kalau obat jangka pendek mungkin cuma minum sekali, 2 kali, sebulan, setahun yang gitu. Jangka panjang itu ya. Ya, yang diminum terus-terusan itu saya hampir yakin sih. Pasti kamu akan ngerasain 1-2 dari sekian banyak efek samping yang ada. Ya pasti sih. Biasa kalau kita minum obat ada efek sampingnya, ngantuk, kadang misal ada alergi, ruam dan sebagainya ya.
biasanya sih ada efek seperti itu sih. Ya. Terus Nah, di Eli ini kebetulan kemudian saya gini, masalahnya itu dari sembelit sebenarnya yang membuat saya curiga pertama. Emang dia nggak kejang kan, tapi jadi sembelitnya tuh banget kronis. Seminggu itu cuman pup 1 kali. Seminggu 1 kali. Iya. Dan itu pun kadang-kadang tuh nggak ngepup sampai kita kasih mikrolaks itu pencahar. Pencaharen dimasukin lewat dubur terus seminggu sekali tuh wah ngeri. Parah kan ya. Parah sih. Soalnya ini tuh ternyata nanti di buku ini jelasin juga. Ternyata pup itu nggak sekedar cuman ngepup doang. Itu tuh kalau pup itu nggak dikeluarin itu kan sampah ya. Tubuh kita ususnya itu nyerap lagi si sampah buangan itu diserap lagi, jadi material toksiknya masuk lagi ke anak kita. Betul. Itu yang menyebabin jadi brain fog, jadi anak ini mikirnya tambah nggak jelas gitu. Nah terus tapi waktu saya konsultasiin ke dokter, ini dokter yang baik loh ya dari Singapura, dokternya kita suka, dokternya ini baik banget, tapi dia tidak memikir ke arah sana sama sekali. Bahkan yang dicurigai beliau adalah mungkin minumnya kurang, mungkin seratnya kurang, mungkin kurang gerak kayak gitu, yang standar-standar ya gitu. Tapi sebenarnya waktu dilihat insert obatnya ini nanti ketahuan emang ada efek samping itu di dalam obatnya ini. Jadi memang kamu lihat sendiri ya, puji Tuhan ada kayak keinginan untuk lihat dari ininya, jadi kamu kayak ngulik lagi ya? Iya, semua obat itu ada kertasnya ya. Kertasnya itu yang gak pernah kita lihat. Soalnya tulisannya kecil-kecil. Sebenarnya makanan juga aja, kalau makanan UPF juga itu kita tuh ada kertasnya, kadar gulanya sekian, cuman kita jarang baca kan. Betul. Ambil minum gitu, cuma gitu doang. Ya, dan kita tuh sering dialihkan kalau UPF itu. Dialihkan ke itu loh. Nutrition fact. Kalori sekian, protein sekian, garam sekian, padahal yang dilihat tuh bukan itu sebenarnya. Itu distraksinya. Betul, harusnya lihat ke komposisinya. Nah setelah itu kamu mulai berhenti pengobatan itu? Pengennya ya, ada. Belum. Pengen ya, tapi cukup lama juga ya. Mau ceritanya lama ini panjang. Kayak mau berhenti kok ada ini terus ya. Soalnya kita ini kan nggak bisa langsung lepas ya obatnya, kan bayangin ya. Ada ketakutan. Betul, anak saya kan dulu kejangnya sering banget. Kalau obatnya ini udah dilepas 1. Ya takutnya. Iya. Kalau misal tambah sering gimana? Iya betul. Sedangkan kan kita masih ditakut-takutin, mau sering kejang nanti keterbelakangan mental bla 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 kayak gitu. Nah terus mau ngurangin, tapi buat ngurangin ini nggak bisa sekedar langsung ngurangin gitu aja kan, harus ada strateginya, escape plan-nya gimana? Ya caps ini yang jadi solusi saya. Jadi setelah itu kamu nyemplung sekarang. Betul. Menerapkan ini. Betul. Saya nggak mau harus diet sesuai ini. Dan ini kan nggak mungkin cuma anaknya. Betul kan? Ya betul. Terus gimana itu awalnya? Nah itu awal ya saya nyobain juga. Tapi ya saya nggak lama-lama, soalnya ya beli dagingnya mahal Pak. Gimana tuh awalnya? Jadi gini, awalnya ya saya mau lakuin diet ini di anak, saya harus coba dulu dong. Nanti anaknya kalau nggak dimakan nasi, nanti nggak dikasih makan nasi nanti lemes. Kan masih ada omongan kayak gitu kan. Ya saya coba dulu. Terus ternyata enggak, ternyata saya diet ini kayak 2 minggu sebulan gitu ya waktu itu. Itu seger banget badannya itu. Seger? Ya, terus kayak lebih energik, lebih semangat gitu. Wah ini kayaknya bagus nih, jadi saya cobain ke anak, terus oke deh. Jadi kamu nyoba itu waktu itu berapa lama temunya? Saya nyoba 2 minggu lebih, terus tapi belakang-belakang udah nggak terlalu strict. Gitu. Terus langsung diterapin ke anak? Betul. Dan efeknya? Bagus. Langsung? Maksudnya ketika berapa lama itu berefek? Setelah habis diet itu? Jadi habis diet ini itu kan tadi kan ya, poin utamanya itu ada 2. Fermentasi sama kuah daging. Kuah daging ini membuat anak saya ini lebih kuat imunnya. Kaldu ini paling bikin tambah kuat imunnya. Betul, itu waktu saya kerasa banget tuh karena anak saya kan sekolah. Eli sekolah waktu nyoba apa ya? Playgroup gitu. Ya cuman lucu-lucuan gitu. Nah terus dia itu tapi sering nggak masuk karena sering sakit. Jadi sering nggak masuk, tapi setelahnya diet GAPS ini dia sehat, jarang sakit. Jadi setelah GAPS ini jadi jarang sakit? Iya. Efeknya gitu. Akhirnya mulai GAPS ini juga mulai obat mulai dikendorin? Ya, mulai dikendorin. Itu prosesnya saya ngulain obat ini mulai dari Oktober tahun lalu.
Oh baru ya berarti ya? Ya, jadi prosesnya Maksudnya nurunin 1 belum tahun. terlalu lama ya? Ya, kayaknya baru ya, tapi Dan ngerasanya bertahap agak ya? lama. Tak kurangin pelan-pelan selama 1 tahun ini. Sampai akhirnya sekarang Sudah bebas dari semua obat. sama sekali. Sama sekali. Mulai titik tanpa obat sama sekali mulai kapan? Kayaknya hampir sebulan ini deh. Sebulan ini Ya. tanpa obat sama sekali. Ya. Tapi anak saya masih ada kejang. Oh, masih ada. Jadi sebenarnya gini, pakai obat anak saya juga kejang. Nggak pakai obat ya kejang juga, tapi ya dikit-dikit lah ya. Ya sudah ya, mendingan aku nggak usah pakai obat dong. Iya betul. Karena efeknya juga kan bakal banyak. Betul. Sekarang udah 5 tahun ya. Jadi kayak kamu dan suami juga udah up and down bareng Eli itu sudah 5 tahun ini. Ada nggak sih kayak momen-momen hangat bareng suami dan Eli? Ya ketika kamu berada di mungkin Malaysia atau Singapura atau mungkin ketika di sini ketika masa-masa pengobatan itu ada nggak momen-momen yang merasa oh ya selain tadi ya pas di GD kamu pasrah ke Tuhan itu mungkin ada momen lain nggak sih? Ya kayak ya Tuhan tuh selalu tuntun gitu loh. Kayak ya keadaan susah, kayak nggak ada jalan keluar, tapi ya ternyata kalau dijalanin tuh bisa gitu. Sama gimana ya? Gini, Tuhan tuh selalu pertemukan kita dengan orang yang tepat. Kayak ya itu sebentuk kasih Tuhan ke kita itu nggak mesti kita dikasih ceking langsung uang 1 miliar gitu. Tapi kayak nggak langsung semudring gitu ya. Tapi kayak dia tuh tuntun kita ketemu ke orang yang tepat. Kayak dulu tuh ada saatnya dimana saya tuh sama saya sih ya. Kayak waktu Eli lagi kondisinya lagi jelek banget. Itu saya tuh kalau lihat orang lain, anak-anak yang normal, itu ada perasaan iri. Jujur aja iri dan kenapa anak saya yang kayak gini? Kenapa Tuhan gitu ada perasaan seperti itu? Ya saya sekiranya itu manusiawi lah ya. Cuman perasaan ini tidak enak dan kebetulan waktu itu Tuhan tuntun saya akhirnya nggak tahu ya apa ceritanya tuh bisa ketemu komunitas Drafet. Jadi ada komunitas di Surabaya ini. Ada di luar negeri. Online. Di Instagram #Drafet Syndrome nanti banyak orang-orang yang sakitnya sama kayak anak saya dan ada berapa orang? Berapa banyak kamu? Banyak kayak ya yang saya sering kontak-kontakan ada kayak 10-an gitu mungkin ya. Wow. Lumayan banyak. Tapi dan bahkan itu ada foundationnya di Amerika, ada kayak grupnya isinya ratusan. Sebenarnya sakit kayak gini tuh banyak. Wow. Tapi kayak ketemu kayak gitu sebenarnya ya orang bilang kan pasti ya itu kebetulan, tapi aku percaya kalau ini bukan kebetulan ya. Kayak kamu tadi rencana Tuhan itu pasti enggak kan. Ketika kamu merasa kecewa iri hati dengan yang lain, kamu ketemu dengan komunitas ini. Betul. Terus nah, nanti ini ada lanjutannya lagi. Karena perasaan saya waktu itu tuh saya sangat merasa bersyukur dan akhirnya ada temen. Iya, ada temen yang merasakan senasib. Betul, senasib. Ada temen yang semenasib seperjuangan. Ya, terus dari situ saya sudah nggak iri lagi. Saya merasa oh ya emang jalan kita kayak gini gitu. Justru kita juga bisa bahagia kok gitu. Saya lihat mereka kan kadang-kadang sharing anakku lagi kejang gitu. Maksudnya jadi kayak tapi bukan yang hektik atau penuh kekhawatiran. Bukan, gitu. soalnya udah biasa semua kita. Karena hidup dengan kejang itu. Iya betul. Jadi anakku lagi kejang mereka share. Oh ya, anakku sekarang nggak apa-apa. Tapi ini minggu depan saya juga share. Jadi saling menguatkan. Saling menguatkan. Wow. Terus kayak mereka lagi senang liburan. Oh mereka juga bisa liburan. Saya juga bisa dong kayak gitu. Jadi tambah dikuatkan. Iya, jadi tetap semangat. Jadi kita bisa bahagia kok, tapi dengan caranya sendiri. Nah, tapi kemudian setelah saya gini, yang salah satu hal yang membuat saya yakin buat melepas obat itu karena kenal dengan mereka juga. Jadi setelah kamu join di community-nya, bukan apa ya? Ya community online, lihat-lihat lah ya, bukan terlalu strict join gitu. Terus kamu mulai berani untuk melepas obat di situ. Ya, karena gini, harapan dari foundation ini, kalau misalnya anak yang epilepsi parah kayak saya gini kayak Eli ya, itu orang tua pasti berharap pada big foundation, sebuah korporasi obat yang akan menemukan solusi buat sakit anak kita. Dan sebenarnya ada obat yang sangat digadang-gadang buat penyakit ini, namanya Fintepla. Iya. Nah, obat ini tuh punya efek samping ternyata. Dan obat ini mahal sekali. Fintepla. Ya, obat ini efek sampingnya ke jantung. Jadi anak yang konsumsi obat ini itu harus dimonitor
Khusus. Jantungnya. Betul, jantungnya. Selama ya 6 bulan sekali. Mahal minimal. tuh berarti hitungannya berapa kalau di-spill? Harganya tuh 30 juta satu botol. Satu botol isi Satu botol sirup. Satu botol sirup. botol sirup isi berapa mili itu? Ya anggapannya kalau sebulan tuh anak seumuran Eli habis 2 botol. 30 juta satu 30 botol. juta. Dan ingat, obat ini tidak bisa menyembuhkan, hanya meredam kejang, betul. Wow. Ini sangat. Dan efeknya jantung. Iya, betul. Resikonya ke jantung. Nah, obat ini itu diklaimnya. Gadang-gadang. Ya, klaimnya tuh akan bisa 70% reduction. Jadi kejangnya itu. Tapi itu tadi harga yang harus dibayar, resiko kan jantungnya. Nah, dari situ terus saya sadar, saya nggak bisa berharap ke big company ini. Karena mereka ujung-ujungnya mereka mau cuan. Iya, betul. Gitu. Jadi ya, walaupun foundation ini kayak seolah baik, tapi ya gimana ya, tahu lah ya. Mereka pasti ingin profit gitu. Di negara lain mungkin bisa ke cover kayak asuransinya mereka, kayak semacam BPJS-nya sana. Tapi di sini kan nggak mungkin. Gitu. Jadi saya juga melihat kalau prospeknya anak-anak yang di sana itu gimana ya mereka. Prognosisnya gimana ya? Kan anak-anak di situ kan, di komunitas itu kan ada yang sudah besar-besar tuh. Ada yang umur 17, ada yang udah dewasa bahkan. Dan di komunitas itu kamu juga jadi lihat kan, maksudnya anak dengan keadaan seperti ini nih ada loh yang udah dewasa dan menjalani kehidupan secara normal. Tidak ada yang menjalani kehidupan. Gini waktu di komunitas itu tidak ada. Jadi mereka semuanya disabilitas. Cuman seberapa parah disabilitasnya itu variasi. Ada levelnya. Ya, tapi kebanyakan yang lumayan parah sih. Kebanyakan yang lumayan parah. Butuh care 24 jam dari orang tuanya itu. Nah, karena mereka juga sering sakit. Ada yang lumayan bagus bisa sekolah gitu, tapi ya tetap sering kejang juga. Wow. Gitu. Terus nah dari situ kan saya lihat kan, kalau saya tetap di jalan ini, nasibnya Eli ya kayak mereka. Bahkan banyak yang G-tube itu kayak sonde, tapi langsung dilubangin di perut sini. Iya. Kayak gitu. Banyak anaknya nggak mau makan. Terus kalau saya lihat lagi ya bener lihat mereka badannya kurus-kurus gitu. Rata-rata kurus. Ya, karena itu obat itu punya efek samping menghalangi penyerapan nutrisi. Kalau penyerapan nutrisinya terhalangi ya berarti kan nggak dapat gizinya secara maksimal ya. Gitu. Wah. Terus kamu akhirnya belum sempat kan tapi nyoba ini? Oh enggak lah, enggak punya uangnya. Ya, diberikan Tuhan jalan lain. Iya betul. Itu udah termasuk rencana Tuhan semua itu. Jadi ketemu komunitas ini, terus saya jadi punya pemandangan helikopter view gitu loh ya. Helikopter view. Istilahnya. Nah, apakah di komunitas Dravet ini mereka juga menganut maksudnya referensi ini? Jarang sekali. Saya cuma ketemu satu orang dari Australia. Jadi bukan dari situ dong, maksudnya tentang ketemu ini juga. Betul, bukan. Ini saya malah ketemu dari influencer Indonesia. Gitu. Terus memulai perjalanan ini setelah sudah jalan itu progresnya gimana? Bagus banget ya. Jadi si Eli dari yang sering sakit, setahun tuh masuk rumah sakit 4 kali. Jadi sekarang dalam waktu 2 tahun ini ya, saya nggak pernah ke dokter anak. Wah, puji Tuhan sih. Hemat. Dan aku mau tanya lagi nih, maksudnya kan tadi kan kita di awal sudah ngomong tentang vaksin. Nah, kamu dalam perjalanan selama 5 tahun tuh vaksinmu tetap buat lanjutin Eli atau gimana nih? Setelah profesor itu saat itu di titik kurangin dulu. Iya, betul. Nah, setelah itu gimana? Perjalanan vaksinnya Eli ini. Nah profesor kan bilang waktu itu Eli umur 2 tahunan, setahun nggak sampai ya, bilang nanti dulu. Nah terus ya kita nggak vaksin, sampai waktu itu Eli kena ya yang kejangnya lama itu loh. Iya. Itu ternyata dia ketes COVID. Itu tahun berapa waktu itu pas? Tahun itu Eli umur 2. Tapi pas zaman COVID ya berarti masih Omikron COVID itu lagi rame-ramenya. Gitu. Sempat vaksin COVID juga? Enggak. Waktu itu kan belum di-approve buat anak umur 6 bulan ke atas. Sekarang kan. Tapi kalau mama papanya? COVID masih. Anjus lah. Kan nggak bisa nge-mall kalau nggak anjus. Waktu itu bener-bener nggak tahu apa-apa sih kita. Akhirnya setelah itu
kan nggak vaksin. Ya. Nah, terus buat kedepannya? Nah, habisnya kena COVID itu, terus kita kan kebetulan profesor kesayangan kami itu meninggal. Oh, Ya, profnya meninggal. betul. Habisnya Eli sakit itu nggak lama beliau meninggal. Terus kita kan pindah ke dokter lain. Dokter lain ini nyaranin kita, oh Bu, supaya anaknya nggak kena COVID, supaya nggak kena flu, vaksin flu aja, vaksin pneumonia, gitu. Ya sudah kita nurut. Divaksin? Betul. Betul. Nah, terus setelah itu kok sering sakit. Oh, habis vaksin itu mah. Iya. Waktu itu yang belum baik ya keadaannya Eli ya. Jadi ya, terus kok sering sakit. Terus saya mulai curiga. Apa ini? Jadi vaksinnya ini bocah atau gimana ya? Kan katanya kan kalau vaksin flu jarang flu gitu. Gitu deh. Terus saya itu mulai curiga. Apalagi dengan setelah habis pulang dari Malaysia kan katanya obat panas untuk anak walaupun epilepsi nanti aja gitu loh. Paracetamol itu bahkan obat yang racikan spesial ya. Kalau orang epilepsi pasti dikasihin atau historik kejang demam deh. Obat panas, paracetamol kayak anti kejang, ada mevinalnya juga anti nyeri. Itu nampol. Betul banget ya. Iya. Nah itu, jadi itu membuat saya bertanya-tanya sama protokol SOP semua selama ini di sini. Apakah memang benar itu buat baik buat anak saya gitu. Terus akhirnya ya kamu sadar tentang vaksin itu ya, akhirnya kedepannya gimana? Ya itu terus saya kan cari tahu ya. Ternyata kalau ditarik ke belakang, Eli itu sakit gara-gara vaksin. Kok bisa kamu bilang seperti itu? Karena di dalam insert vaksin. Nah, saya kan tadi kan bilang ya, di obat itu ini ada obat tadi yang obat ada kertasnya. Obat, iya ya? betul. Terus kamu baca juga bawa vaksin? Betul. Kita coba cari di internet. Tabungnya itu. Itu dicari di website FDA aja ada kok. Kalau kita minta dokter biasanya nggak dikasih. Buat apa kamu gitu. Jadi ya kita cari di web FDA vaksin yang sudah diterima dia apa aja. Terutama yang terakhir-terakhir ya, yang usia 6 bulan itu. Dan ternyata memang ada resiko untuk ensefalopati, peradangan di otak. Oh, resiko vaksin. Iya betul. Jadi memang dituliskan juga di situ. Betul, ada dalam insertnya. Gitu. Kita orang tua jarang baca loh. Kenapa? Yang ada aluminiumnya juga itu vaksin apa ya? Kamu kayaknya sempat ya sharing tentang aluminium dalam vaksin. Betul. Itu vaksin apa? Banyak. Banyak. Jadi ya betul. Aluminium itu berfungsi sebagai adjuvan. Adjuvan itu jadi kita kan taunya vaksin adalah isinya virus yang dilemahkan gitu kan. Sedangkan isinya nggak cuma itu. Untuk virus yang dilemahkan ini kalau dimasukin ke tubuh kita supaya tubuh kita tuh mau ngerespon gitu loh. Mau senang kayak gitu loh. Ya, itu dia butuh namanya adjuvan. Iya, adjuvan ini aluminium itu, tapi bisa macam-macam, bisa formalin. Formalin itu buat pengawet sih, sorry. Bisa bisa macam-macam, polisorbate atau macam-macam gitu. Jadi kebanyakan pakai aluminium sebagai adjuvannya itu. Betul. Vaksin. Ada juga yang timerosal, mercury. Dan ini nggak cuma ngomong ya, tapi dia baca ya. Ini baca di itunya di mana? ini tak bawain bukunya biar nggak dikira hoax. Teman-teman bisa baca buku ini vaksin epidemic ya. Ini tuh waktu. Atau buku ini juga bagus, recommended. Dissolving Illusion karya Dr. Susan Humphries. Nah, di sini banyak fakta-fakta. Bahkan ternyata kita pikir vaksin itu mencegah penularan penyakit seperti cacar air, wabah, campak, wabah polio, semuanya musnah karena vaksin. Ternyata bukan. Ternyata semua penyakit itu udah mereda berkat sanitasi dan juga air bersih, perawatan higienis kayak gitu holistik lah ya. Ya itu juga bisa karena orang-orang udah peduli ke kebersihan. Terus waktu itu orang-orang perumahannya juga dibenerin gitu. Bukan vaksin. Kamu mulai speak up di sosial media itu mulai kapan? Setelah kamu tahu fakta-fakta yang seperti ini, terus banyak yang seperti ini ya. Saat Eli umur berapa sih? Saat mulai kapan lah? Mulai tahun kapan? Mulai ngomongin vaksin tahun. Enggak cuma vaksin, jadi kayak kesehatan. Ya, sharing. Nah, waktu keadaannya Eli sudah membaik, baru saya bisa sharing-sharing ya. Sebelumnya kan kalang kabut ngurusin anak ya. Jadi masih fokus ke anak, belum bisa sharing. Betul. Nah, waktu Eli sudah sehat, udah lebih
apa ya, lebih normal gitu. Lebih kayak dia tuh kan waktu kasih obat dulu, waktu obatnya nampol, dia tuh kan jadi pemurung gitu ya, jadi tidur terus. Jadi itu saya nggak Ya kayak bisa. penenang itu, Bu, Iya penenang itu betul. soalnya. Jadi setelah nerapin pola makan yang benar ini kok dia bagus banget, perkembangannya jadi jarang sakit, jadi lebih ceria, lebih happy. Itu saya bisa apa ya, punya waktu buat ngeluapin apa ya, ya cerita perjalanan ini. Dengan Baru harapan mulai konten lah itu. betul. Dengan harapan kalau ada teman-teman yang lihat, mama-mama terutama yang epilepsi, yang anaknya barusan kediagnosa, itu bisa merasa nggak sendiri gitu loh. Soalnya kan kayak gini, saya ini beruntung banget karena ya itu bantuan Tuhan mempertemukan saya ke komunitas. Kebetulan saya juga bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa kan nggak tahu tuh ya. Dan komunitasmu kan internasional saat itu. Iya. Dan penyakit ini kalau nggak didiagnosa tes genetik jarang terdiagnosa gitu loh. Nggak terdiagnosa. Susah. Dan epilepsi yang sharing itu kamu lebih ke global ya. Jadi nggak cuman kadang kan kalau Dravet ini kan spesifik banget ya. Tapi kalau yang kamu sharing di IG-mu kan lebih ke semua gitu ya. Ya karena semuanya nyambung ya. Karena jadi semuanya nyambung. Jadi karena kalau anak saya likigatnya parah jadi kejang kayak gitu nyambung semua itu. Nah Eli kan sempat sembelit. Ya. Dari umur 2 ke 3 lebih sampai umur 4 sampai seminggu sembelit. Itu ya tadi. Iya. Jadi dia tuh sembelit kronis selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun tuh pupnya seminggu sekali, 5 hari sekali gitu. Nah itu jadi, solusinya gimana? Dulu tuh solusinya tuh mikrolax. Kalau dibawa ke dokter itu mesti solusinya mikrolax. Oh nggak apa-apa ini, nggak apa-apa tak dok, ini aman tak? Nggak apa-apa kan habis dimasukin langsung dikeluarin kotorannya. Kok serem ya? Iya tapi itu ternyata bukan tanpa resiko. Sebenarnya waktu mikrolax masuk dan keluar itu dia ikut bakteri dalam baik gitu. Betul, bakteri baik ikut keluar juga. Jadi dia tuh merusak tatanan mikrobioma di situ besar. Jadi tapi kita nggak punya solusi lain. Ada satu dokter sih yang lumayan oke, dia ngasih tahu anakmu ini harus dibuat reguler, pupnya tuh harus teratur, harus sering, harus tiap hari. Kalau enggak nanti dia tuh akan kayak lingkaran setan gitu loh. Jadi pup ini nggak keluar, makin ditahan karena sakit ya, dia nggak mau ngepup. Karena ditahan, pupnya nambah lagi tambah keras. Dan diserap lagi. Betul. Dan toksinnya muter-muter dan tambah keras. Nanti pas ngeden sakit lagi, berdarah, ya gitu deh. Jadi anakmu harus pup. Tapi solusinya dari beliau adalah obat pencar. Tapi obat pencar minum. Oh beda. Harus diminum seminggu berturut-turut gitu loh ya, selama seminggu supaya kecipta ritme. Tapi ternyata nggak bisa. Dan jadi baru selesai itu di GAPS setelah Eli GAPS. Setelah kamu diet GAPS itu mulai lancar. Betul. Jadi saya GAPS diet ini nggak langsung selesai semua masalah ya. Jadi pertama-tama dari imunnya lebih kuat. Jadi GAPS ini ada dari kaldu itu ya. Betul, dari kaldu sama dari fermentasi, imunnya lebih kuat. Jalan berapa bulan ya, kayak 4 bulan 5 bulan gitu deh. Terus habis itu saya sempat stuck karena waktu itu walaupun sehat-sehatnya Eli waktu itu tetap ada sakit juga lah ya. Iya pasti lah. Nah dia sakit sekali, terus dia tuh pilek kan dia kan kalau mau makan tuh dibawa dulu. Pas dibawa terus nggak ada baunya, dia nggak mau makan. Jadi saya stres kasih bubur lagi, jadi dia mundur lagi. Betul, balik ke ketagihan karbo lagi. Karbo tuh nagih banget sih. Iya. Karbo nagih benar. Jadi terus dia mundur, terus saya mulai lagi masalah nggak mau makan itu, maunya karbo. Jadi saya setelah itu terus ikut pendampingan GAPS Diet sama GAPS Diet Indonesia. Terus bulan pertama saya cuma fokus di gimana caranya anak saya sudah nggak makan nasi lagi dan makannya kembali ke pola makan GAPS yang sesuai. Terus bulan kedua saya join lagi dengan harapan nyelesain masalah sembelitnya ini. Di GAPS itu ada solusi buat sembelit. GAPS solusinya ini ada banyak banget macamnya. Salah satunya itu castor oil. Betul. Jadi castor oil itu diolesin di perut, dada, ini punggung itu supaya meresap, terus membantu melicinkan dan membuat pup lebih cepat keluar gitu. Dan terus ada banyak banget tips-tipsnya. Mau tak jelasin nggak? Spill dikit ya. Satu lagi itu herbal detox bath. Jadi berendam pakai Epsom salt, pakai cuka apel, pakai garam laut. Wow.
banyak juga ya Iya. caranya. Itu harapannya ya masukin bakteri baik gitu juga. Terus juga merilekskan tubuh gitu. Terus ada lagi caranya, yaitu dengan cara banyak gerak, terus konsumsi air. Kita Air kan tuh penting. betul air memang penting, sempat dimention juga ya. Tapi airnya standar konvensional sama standar holistik itu beda. beda. Betul. Jadi masih kurang lagi, oke lah. Terus ada lagi kemungkinan lain, sensitif makanan. Jadi mungkin ada makanan anak kita yang sensitif, itu efeknya ke sembelit. Kita harus cari tahu itu. Kalau sudah tahu, bisa saja masalahnya mereda. Dari makanan juga ya. Pasti yang masuk tuh pasti ada efeknya ya. Betul. Cuma obat, cuman makanan juga ya sehari-hari. Betul. Dan juga itu banyakin bakteri baik, probiotik atau fermentasi tadi itu. Nah, terus ini ultimate-nya. Kalau semua cara yang tadi sudah dicoba dan terus gagal, masih gagal juga. Jadi caranya itu enema. Iya. Gimana tuh enema? Enema itu dimasukin tahu infus nggak? Ya, infus. Nah, infus kan selang, terus kan jarum. Ini bukan jarum, selang aja. Terus colokin di anus, dimasukin di dubur, nanti cairannya itu masuk. Iya. Itu tuh kayak nge-flush usus kita gitu. Itu cairan apa? Cairannya ini spesial kalau di Gaps. Ada racikannya. Bisa macam-macam nanti. Tapi natural. Natural, betul. Benda yang boleh dimakan. Ya kita bayangin aja kalau dimakan aja nggak apa-apa, apalagi dimasukin bawah situ, harusnya nggak apa-apa. Kamu kok mantep ya? Maksudnya kayak mantep untuk melakukan itu, padahal itu kan sebenarnya prosedur medis yang nggak semua orang awam tega untuk melakukan itu lah. Kamu pertama kali gimana itu? Jujur saya nggak mau. Jujur saya aslinya nggak mau. Dan bahkan tapi sudah nggak ada cara lain lagi. Dan bahkan ini kan prosedur medis, benar. Benar banget yang dibilang prosedur medis. Tapi saya udah cari outsource kemana-mana. Ya, Nelly kan sering masuk rumah sakit ya. Saya punya tuh nomor-nomor susternya. Sus, minta tolong kalau jasa enema di rumah gimana, Sus? Iya. Mereka nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau Karena ini anak-anak dan kasusnya anaknya autis lagi nggak bisa komunikasi baik gitu ya. Mereka takut mungkin nanti kalau ada apa-apa gimana. Jadi nggak ada yang berani ngambil. Dan ya sudah ya terpaksa saya lakuin sendiri. Tegel ya. Dan sebelumnya itu harus dicoba ke diri sendiri. Jadi saya udah nyoba sendiri dan udah pastikan itu aman, nggak sakit. Sampai habis dulu gitu. Iya. Wow. Jadi udah nyoba dan nggak apa-apa, makanya saya berani cobain di anak. Wow, guys. Ya pasti lah ya kan kita nyoba sendiri dulu. Dites dulu lah, kelinci percobaannya mamahnya dulu. Suruh sama waktu ngobrol sama dia suruh coba di suaminya dulu sebenarnya. Dicoba itu juga. Nggak mau dia. Akhirnya setelah itu solusi di enema itu akhirnya sembuh. Betul. Bisa sembuh. Itu sangat membaik. Tadi kamu juga menyebutkan sampai sekarang jarang. Sekarang jarang. Ya, karena sudah membaik sudah dengan lancar. pola diet itu kan. Nah, tadi kamu sempat nyebutin juga kalau Eli itu ada autisme. Autismenya yang apa? Jadi kita mengenal autism itu ada 3 level ya. Level 1 tuh yang kayak typical genius yang nggak suka ngomong ansos atau gimana gitu ya. Yang tipe 2 ini butuh bantuan tapi masih bisa melakukan mandiri atau interaksi apa tuh bisa. Yang 3 ini yang benar kesusahan dan bahkan membutuhkan bantuan 24 jam buat hal-hal basic untuk berlanjut. Nah, saya tipe yang 3. Saat ini tipe yang 3. Apakah kalau yang dari epilepsi itu memang memicu ke sana atau memang beda sebab itu? Jujur kalau saya pribadi ya, jadi ini kan nggak cuma ada satu alasan, pasti karena ini bukan. Tapi kalau di kasus Eli itu karena obat-obatan epilepsinya sih. Jadi karena obat-obatan epilepsi yang cukup jangkanya cukup panjang itu jadi memicu ke autisme. Betul, karena yang paling basic aja lah, salproat itu punya efek untuk gangguan syaraf. Jadi efeknya tuh hyperaktif, ke susah fokus, ke gangguan perilaku, agresif, kepra juga. Pokoknya semua obat-obatan ini ada efek samping ke syaraf dan kalau digabungkan ya itu definisi autism. Gitu. Jadi setelah kamu lepas dari obat-obatan itu, untuk efeknya sendiri untuk Eli terhadap autismenya dan sebagainya, apakah ada progres yang baik setelah itu? Ada. Jadi saya rasakan utama ini langsung itu adalah fisiknya dulu.
fisik dulu. Betul. Jadi selama ini Eli itu kan cenderung letoy dan mageran. Ternyata tuh ada peran dari obatnya ini. Ya karena penenang itu kan. Ya, dan tapi nggak cuma itu aja. Jadi obat ini punya efek samping, salah satunya tuh membuat hipotonia. Hipotonia ini kondisi massa ototnya rendah. Oh, nurunin massa otot. Betul. Obat-obatan itu. Massa otot rendah. Jadi dia tuh terus koordinasi keseimbangannya juga. Jadi itu motoriknya ya turun loh Mas. Ya. Maksudnya nggak bisa berkembang dengan normal. Betul. Karena obat-obatan itu. Betul. Jadi kayak kita kan tahu ya, kalau anak mau ngomong itu fondasinya harus dikuatin dulu. Pertama dari motorik kasar, tungkai tangan kaki, terus koordinasi pinggul. Dia bisa duduk tegak, bisa mengontrol tangan kalau mau belajar nulis juga kan. Nah itu dia tuh semuanya dari basicnya aja udah amburadul. Jadi ya waktu obatnya berkurang. Jadi saya itu kan terapi Nelly. Tapi kemajuannya itu nggak terlalu signifikan. Apa terapi gimnastik. Oh iya. Nah, anggap aja kayak gantinya fisioterapi. Nah, enggak signifikan. Nggak signifikan. Terus? Ya, jadi itu saya kayak saya usaha ya supaya tapi perubahannya tuh nggak terlalu. Tapi waktu obatnya dikurangin, bahkan coachnya tuh merasa, sekarang masih lebih pesat loh dari dulu kayak gitu. Oh, berarti memang massa ototnya nggak ditekan lagi setelah obat itu, jadi perkembangan otot juga, terus motoriknya jadi naik terus. Betul. Jadi lebih terbantu di situ. Terus sesuatu yang dulu itu dia nggak bisa logika. Misalnya mau ngambil benda di sana, geret kursi ke sana gitu ya. Itu dia tuh dulu tuh nggak bisa mikir ke arah sana. Jadi kalau dia nggak ada. Tapi setelah obatnya dikurangi mulai ada logikanya. Iya. Logisnya mulai muncul itu. Baru setelah ini ya. Jadi kayak mulai banyak tingkah gitu. Ide-ide ya anak kecil ini. Ngefek ya berarti. Wow. Nah, Eli sendiri sekolahnya basicnya apa sih sekarang? Jadi kalau dulu kan sempat nyoba PG yang PG umum ya itu kan. PG umum gitu. Terus sekarang Tiffany sendiri memilih untuk masukin Eli ke pendidikan apa ini? Jadi sekarang ini Eli tidak sekolah di sekolah biasa. Saya fokus kami itu adalah ke survival skill. Betul. Jadi ya mau dibilang homeschooling juga belum homeschooling banget sih. Cuman ngasih ngelatih survival skill kayak misalnya dilibatkan kegiatan sehari-hari, masak, potong sayur, ambil makan ke dapur, ambil makan terus bawain lagi ke meja gitu. Itu pokoknya kegiatan rumah lah ya. Diajarin itu. Tapi untuk masuk ke depannya mau gimana? Ke depannya saya akan homeschooling sekiranya. Sambil tambah sambil tambah kayak kursus-kursus yang membantu gitu ya. Mungkin kamu bisa lihat di video-video saya ngobrol juga sama beberapa homeschool mom, itu inspiratif banget sih karena mereka pola pikirnya beda. Jadi aku pun juga masih sama istri masih apa ya? masih ragu-ragu, tapi kalau tiap ngobrol sama homeschool mom dikuatkan, tiap ngobrol dikuatkan, cuman ya nggak tahu lah nanti ke depannya gimana. Kalau dengar dari cerita Tiffany tadi kan menerapkan pola makan ke anak tuh orang tuanya harus coba juga ya. Nah, untuk teman-teman di sini kalau yang nggak cuman anaknya mengidap epilepsi ya, cuman kan ternyata pola makan itu berpengaruh itu ya. Kalau mau menerapkan pola makan yang baik di anak tuh memulainya gimana? Ya dicoba aja. Iya. So kadang-kadang tuh ya kita tuh kelamaan mikir, aduh kayaknya kok susah, jadi malah nggak berani nyoba. Ternyata tidak sesusah itu. Bahkan gap itu lebih gampang loh daripada keto. Gitu. Soalnya nggak perlu ditimbang-timbang. Dan pokoknya cari referensi yang benar dulu ya. Bisa yang sesuai lah ya sama hati kalian gitu. Ya oke. Mungkin nanti bisa lihat di Instagramnya Tiffany lah ya. Ya sama itu kepoin Gaps Diet Indonesia, oke banget tuh. Gaps Diet Indonesia. Ya. Oh kamu dari situ juga ya? Ya itu mentor saya. Oh mentornya langsung. yang ngajarin pelatihan Eli makan benar itu dari beliau. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman yang nonton sharing kita ini. Oke. Jadi gini, teruntuk teman-teman yang baru saja terutama didiagnosa anaknya sakit yang berat gitu ya, susah gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu merasa
kita kalau dokter bilang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Kita udah nyoba, kita udah melakukan yang terbaik. Kadang-kadang kita belum sampai sana. Info cara untuk menuju sehat itu nggak cuma kedokteran konvensional aja. Jadi mungkin kalau kedokteran konvensional belum bisa nemuin solusi buat anak kita coba cari solusi lain. Walaupun kayak kadang-kadang orang menganggap remeh gitu ya. Tapi ya kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Yang penting dipelajari dulu ya. Betul, kita pelajari aja. Siapa tahu ada prospek ya dicoba aja. Selama itu masih nggak bertentangan dengan hati nurani kita gitu ya. Oke. Itu aja. Thank you banget Tiffany buat waktunya. Thank you. Lama banget nih kita ngobrolnya. Mau hujan tadi soalnya ya. Ya teman-teman, buat yang mau lihat sharing-sharingnya Tiffany bisa di mana? Instagramnya Tiotif dan ada lagi nggak? Itu nggak ada. cuman satu Iya. platform itu aja di Oh, Instagram. ada TikTok juga. Nah, TikToknya juga Tiotif. Tio Tiffany. Tio Tiffany. Oh ya, nanti teman-teman bisa di follow, dilihat-lihat karena Tiffany sering banget sharing tentang problemnya ini juga, apa yang dia lakukan untuk mengatasi problematikanya dia dan Ellie. Dan teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komen buat video ini, apalagi kalau kamu kenal dengan Tiffany. Gitu aja, thank you.